Hai, selamat malam lagi. Kalau kamu udah nonton The Odyssey-nya Nolan sampai habis, ada kemungkinan besar kamu keluar bioskop dengan satu pertanyaan besar di kepala. Athena itu beneran Dewi atau cuma bayangan di kepala Odysseus aja? Dan ada satu istilah lagi yang keluar terus-terusan sepanjang film, Zeus Law atau hukum Zeus. Disebut berkali-kali, tapi mungkin nggak dijelasin detail kenapa itu penting banget. Malam ini kita bahas dua-duanya. Pelan-pelan aja, kayak biasa. Nggak usah buru-buru. Bagian 1. Apa itu sebenarnya hukum Zeus? Oke, kita mulai dari yang ini dulu, soalnya ini kunci buat ngerti hampir semua yang terjadi di sepanjang perjalanan Odysseus. Istilah aslinya dalam bahasa Yunani kuno namanya Xenia, kadang diterjemahin jadi hukum keramah tamahan atau hukum tamu. Inti dari Xenia gini, di zaman itu kalau kamu ninggalin rumah lebih dari beberapa hari, kamu otomatis nyerahin nasib kamu ke tangan orang asing. Nggak ada hotel, nggak ada rest area, nggak ada jeepis. Kalau kamu ketemu rumah orang di tengah perjalanan, satu-satunya harapan kamu buat makan dan tidur aman malam itu adalah kebaikan orang yang punya rumah itu. Jadi masyarakat waktu itu bikin semacam aturan tak tertulis yang dianggap suci. Tuan rumah wajib nerima tamu dengan baik, kasih makan, kasih tempat tidur, tanpa nanya macem-macem dulu. Dan sebagai balasannya, tamu juga wajib menghormati tuan rumah, nggak boleh macem-macem di rumah orang. Yang bikin aturan ini suci, bukan cuma sekadar sopan santun, adalah kepercayaan bahwa siapapun tamu asing yang datang ke rumahmu bisa aja sebenarnya dewa yang lagi nyamar. Termasuk Zeus sendiri, makanya disebut hukum Zeus. Dia dianggap pengawas langsung dari aturan ini. Gelarnya bahkan Zeus Xenios, pelindung orang asing dan musafir. Kalau kamu ngelanggar aturan ini, entah sebagai tuan rumah yang kejam ke tamu atau sebagai tamu yang make kebaikan tuan rumah, itu dianggap bukan cuman gak sopan, itu dosa langsung ke Zeus. Dan di film Nolan, tema ini bukan cuma tempelan. Nolan sendiri pernah bilang, ide ini justru jadi fondasi dari seluruh cerita. Karena Xenia ini yang bikin peradaban manusia waktu itu bisa jalan, bisa dagang antar wilayah jauh, bisa saling percaya sama orang asing. Bagian 2. Xenia. Nah, begitu kamu tahu soal Xenia ini, coba pikirin lagi adegan-adegan di film. Hampir semuanya sebenarnya ngetes siapa yang menghormati aturan ini dan siapa yang ngelanggarnya. Di Ithaka, ada rombongan pelamar yang numpang tinggal di istana Penelope, nunggu dia milih salah satu dari mereka jadi suami baru. Tapi mereka nggak berlaku kayak tamu yang sopan. Mereka makan dan minum abis-abisan dari persediaan istana, seolah-olah mereka udah berhak atas semuanya, padahal tuan rumahnya belum ngizinin apa-apa. Ini pelanggaran Xenia versi tamu. Mereka manfaatin kebaikan Penelope dan Telemachus. Terus ada Polyphemus, si Cyclops mata satu. Odysseus dan anak buahnya datang ke guanya, berharap dikasih makan sebagai tamu, tapi Polyphemus malah makan mereka. Ini pelanggaran versi tuan rumah, paling ekstrim yang bisa dibayangin. Bukannya ngelindungin tamu, dia malah makan tamunya sendiri. Ada juga Circe, si penyihir. Odysseus sama anak buahnya datang ke tempatnya, dikasih makanan mewah. Tapi mereka makan dengan rakus, tanpa sopan santun, dan Circe ngehukum mereka dengan ngerubah mereka jadi babi. Jadi, sepanjang perjalanan pulang,
Odysseus terus-terusan ketemu situasi yang ngetes prinsip ini dari dua sisi. Kadang dia jadi tamu yang diperlakukan buruk, kadang tanpa dia sadar sepenuhnya dia sendiri yang jadi pihak yang ngelanggar. Bagian 3. Kuda Troya. Ini bagian yang paling penting buat dipahami. Karena di film Nolan, pelanggaran senia paling gede bukan dilakuin sama monster atau penyihir, tapi sama Odysseus sendiri. Coba pikirin lagi konsep kuda Troya. Apa itu sebenarnya? Sebuah hadiah, tapi hadiah ini nggak bisa cuma ditinggal gitu aja di depan gerbang. Terus orang Troya langsung percaya ada satu orang yang bikin kebohongan ini beneran jalan. Namanya Sinon. Orang Yunani pura-pura nyerah dan berlayar pergi, ninggalin kuda kayu raksasa itu di pantai. Tapi mereka juga ninggalin satu orang, Sinon, yang sengaja dibiarin ketangkep sama prajurit Troya. Sinon ngaku-ngaku sebagai buronan. Katanya, pasukannya sendiri mau ngorbanin dia ke dewa-dewa biar dapat angin bagus buat pulang. Dia bilang dia kabur dan sekarang cuma tinggal sendirian, minta belas kasihan orang Troya. Raja Priam percaya sama ceritanya, bahkan nyuruh lepasin ikatan tangan Sinon. Dan begitu dipercaya, Sinon lanjut ke bagian paling penting dari kebohongannya. Dia bilang, kuda kayu itu sengaja dibikin gede banget sebagai persembahan buat Athena, buat nebus dosa Odysseus yang sebelumnya nyuri palladium, patung suci Athena yang dipercaya jadi pelindung kota Troya langsung dari dalam kuil mereka sendiri. Sinon nambahin, kalau kuda itu dirusak atau dihina, Athena bakal ngutuk Troya habis-habisan. Tapi kalau dibawa masuk kota dengan hormat, Troya bakal jadi kota yang nggak terkalahkan selamanya. Orang Troya yang udah capek perang 10 tahun dan pengen banget percaya perangnya udah kelar, akhirnya kemakan cerita ini. Saking pengennya kuda itu masuk, mereka sampai bongkar sebagian tembok kota mereka sendiri, biar kudanya muat lewat gerbang. Dan di dalam kuda itu, ada Odysseus dan pasukannya siap nyerang dari dalam begitu malam tiba. Ini yang bikin trik ini bukan cuma strategi perang biasa. Ini pengkhianatan langsung terhadap Xenia. Orang Troya nerima kuda itu sebagai tamu nerima hadiah. Dengan itikat baik sesuai aturan suci yang mereka percaya. Dan itikat baik itu yang dipakai buat ngehancurin mereka. Odysseus ngubah sebuah hadiah jadi senjata. Dia manfaatin kepercayaan itu sendiri sebagai alat buat masuk dan menghancurkan. Dan sesudah kuda itu masuk, yang terjadi bukan cuma kekalahan militer. Kota Troya dihancurin abis-abisan. Bukan cuma prajurit yang mati, tapi warga sipil juga. Orang-orang yang gak ada hubungannya sama sekali sama perang, yang cuma kebetulan tinggal di kota yang salah. Odysseus, orang yang paling cerdik di antara semua raja Yunani, jadi arsitek dari salah satu pengkhianatan paling besar terhadap hukum yang katanya paling suci itu. Dan di film, dia sendiri yang sadar ini. Dia bilang, membakar tembok Troya sama aja kayak membakar seluruh dunia, termasuk pada akhirnya rumahnya sendiri. Bagian 4. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan besar yang tadi dijanjiin di awal. Sepanjang perjalanan pulang, Athena muncul berkali-kali buat Odysseus. Ngasih dia saran, ngebantu dia lolos dari bahaya, kayak penasehat pribadi yang selalu ada pas dia butuh. Tapi di bagian akhir film, ada satu pengungkapan yang bikin semuanya kelihatan beda. Kita dibawa balik ke momen jatuhnya Troya.
Dan di tengah kekacauan itu, ada seorang wanita, seorang pendeta di kuil Athena, yang dibunuh di depan mata Odysseus sendiri, di tengah kekacauan penjarahan kota. Wajah wanita itu sama persis kayak wajah Athena yang selama ini muncul di sepanjang perjalanan Odysseus. Filmnya nggak bilang secara gamblang Athena itu palsu, tapi caranya disusun bikin kita ngerti. Sosok yang selama ini dianggap Odysseus sebagai dewi pelindungnya sebenarnya adalah bayangan dari wanita yang dia lihat mati di depannya, yang dia nggak bisa selamatin, yang mungkin jadi salah satu korban dari kekejaman pasukannya sendiri. Dengan kata lain, Athena yang selama 10 tahun membimbing dia, kemungkinan besar cuma proyeksi dari rasa bersalahnya sendiri, cara otaknya ngolah trauma dan dosa yang dia bawa dari Troya, dibungkus jadi sosok yang kelihatan protektif, bijaksana, kayak figur ibu atau penasihat. Sutradaranya sendiri pernah bilang, dia sengaja nggak mastiin apakah dewa-dewa di film ini beneran ada atau enggak. Yang lebih penting buat dia adalah apa arti kehadiran mereka buat seseorang yang lagi dibebani rasa bersalah segitu beratnya. Jadi jawaban paling jujur buat pertanyaan, Athena itu nyata atau enggak, mungkin emang sengaja dibuat nggak punya jawaban pasti. Tapi yang jelas, hubungan Odysseus sama Athena sepanjang film ini nggak cuma soal bantuan ilahi. Ini soal seorang pria yang nggak bisa lepas dari kesalahannya sendiri, sampai kesalahan itu ngambil wujud jadi sosok yang dia percaya lindungin dia. Nah, bagian 5. Ini bagian yang menurutku paling menarik, karena Xenia sama Athena ini sebenarnya bukan dua tema yang kebetulan ada bareng. Mereka nyambung langsung. Odysseus ngelanggar hukum paling suci, Xenia, lewat trik kuda kayu. Dia manfaatin kepercayaan buat ngancurin. Dan kehancuran itu makan korban warga sipil, termasuk kemungkinan pendeta yang jadi wajah Athena yang dia lihat terus-terusan. Jadi Athena sebagai bayangan rasa bersalah itu adalah konsekuensi langsung dari pelanggaran Xenia yang dia lakuin sendiri, bukan hukuman dari luar, tapi hukuman yang dia ciptain sendiri, di kepalanya sendiri, yang dia bawa kemanapun dia pergi selama 10 tahun perjalanan pulang. Bahkan kutukan Poseidon yang bikin perjalanannya molor bertahun-tahun, gara-gara Odysseus nyakitin anak Poseidon, si Polyphemus, juga bisa dibaca dengan cara yang sama. Bukan cuman hukuman dewa laut yang marah, tapi rasa bersalah Odysseus sendiri soal gimana dia nyiksa Polyphemus bukan karena kepepet, tapi lebih karena kekesalannya. Dia bahkan di cerita aslinya sempat-sempatnya teriak namanya sendiri ke Polyphemus yang udah buta, dan itulah yang bikin Polyphemus bisa mengadu ke ayahnya buat ngutuk dia. Jadi kalau kamu keluar bioskop mikir, kenapa sih perjalanan pulangnya susah banget, padahal jaraknya kan nggak sejauh itu? Mungkin jawabannya bukan soal jarak, tapi soal beban yang dia bawa, yang nggak bisa dia lepas semudah itu. Bagian 6. Nah, ini pertanyaan yang wajar banget muncul. Soalnya di film, ada adegan yang kelihatan jelas. Odysseus berlutut di depan Agamemnon. Kalau nggak tahu konteksnya, ini gampang disalahartiin. Seolah-olah Ithaka itu semacam wilayah jajahan atau bawahan Sparta atau Mycenae. Tapi sebenarnya bukan gitu. Ithaka itu kerajaan sendiri, berdiri sendiri, punya raja sendiri sejak sebelum perang Troya. Odysseus bukan bawahan politik siapapun. Dia raja penuh atas pulaunya sendiri. Yang bikin dia berlutut di depan Agamemnon itu
bukan soal kekuasaan wilayah, itu soal struktur komando perang. Ingat sumpah yang kita bahas di episode pertama. Semua raja yang dulu ngelamar Helen, sumpah bakal bantu siapapun suaminya kalau ada masalah. Nah, begitu perang beneran pecah, puluhan kerajaan kecil dan besar ini ngumpul jadi satu koalisi buat nyerang Troya bareng-bareng. Masalahnya, kalau puluhan raja masing-masing punya otoritas penuh dan gak ada yang jadi pemimpin tertinggi, perang sebesar itu bakal kacau. Gak ada yang bisa ngambil keputusan cepat, gak ada yang bisa nentuin strategi buat semua pasukan. Jadi mereka sepakat, Agamemnon, Raja Mycenae, kerajaan paling kaya dan paling kuat waktu itu, sekaligus kakaknya Menelaus yang jadi korban langsung, diangkat jadi panglima tertinggi. Bukan raja di atas raja-raja lain, tapi komandan tertinggi selama perang berlangsung. Jadi pas Odysseus berlutut ke Agamemnon, itu dia lagi ngehormatin posisi komando di medan perang. Bukan ngaku kalau Ithaka itu jajahan Sparta atau Mycenae. Begitu perang selesai dan Odysseus balik ke Ithaka, dia tetap raja penuh atas kerajaannya sendiri. Gak ada Sparta atau Mycenae yang punya hak ngatur dia di sana. Buat perbandingan gampangnya, bayangin kayak beberapa negara yang gabung jadi satu koalisi militer buat perang bareng, terus sepakat salah satu jenderal jadi panglima gabungan. Begitu perangnya kelar, tiap negara tetap berdaulat penuh atas negaranya masing-masing. Teku, bagian 7. Oke, sekarang kita lompat ke adegan klimaks. Pas Odysseus akhirnya bantai para pelamar di istananya sendiri. Kalau kamu perhatiin baik-baik, nggak semua pelamar mati dengan cara yang sama. Beberapa, kayak pemimpin mereka yang paling arogan dan paling jahat, dilawan habis-habisan sampai mati. Tapi ada juga yang begitu ngeliat situasinya udah nggak mungkin menang, mereka berhenti ngelawan, nyerah. Bahkan ada yang berlutut minta ampun. Ini sebenarnya nyambung lagi ke tema besar yang udah kita bahas dari awal episode ini, Xenia. Ingat, para pelamar ini dari awal udah ngelanggar hukum tamu. Mereka numpang tinggal bertahun-tahun di istana orang, makan minum semua persediaan Odysseus, ngelamar istrinya seolah-olah dia udah pasti mati. Tapi di antara mereka, tingkat kesalahannya nggak sama rata. Ada yang jadi provokator utama, yang paling kasar, paling maksa, bahkan sampai ngerencanain buat bunuh Telemachus, anak Odysseus sendiri, biar nggak ada yang ngalangin mereka. Karakter kayak gini nggak dikasih ampun. Mereka yang bikin situasi ini separah ini, jadi mereka lah yang kena hukuman paling berat. Tapi ada juga pelamar-pelamar lain yang lebih ikut arus aja. Mereka ada di sana, mereka juga salah karena tetap numpang dan gak pernah keberatan sama kelakuan teman-temannya. Tapi mereka bukan dalang dari semua kekacauan ini. Begitu mereka lihat Odysseus udah menang, udah gak mungkin dilawan, sebagian dari mereka milih nyerah. Bahkan ada yang nyoba nawarin ganti rugi. Bakal bayar balik semua makanan dan minuman yang udah mereka habisin selama ini, asal dibiarin hidup. Ini yang bikin adegan itu nggak cuma sekadar adegan aksi biasa. Ini pengadilan versi Odysseus sendiri. Siapa yang jadi dalang, yang paling parah ngelanggar Xenia dengan sengaja dan penuh kesombongan, mati. Siapa yang cuma ikut-ikutan, yang begitu dilihat nggak ada harapan lagi milih berlutut daripada terus ngelawan sampai mati sia-sia. Itu jadi ujian terakhir buat Odysseus. Apa dia bakal jadi raja yang adil, yang bisa ngebedain siapa yang beneran jahat dan siapa yang cuman lemah?
atau dia bakal jadi orang yang sama brutalnya kayak yang dia lawan. Dan ingat, ini juga yang bikin endingnya jadi kurang memuaskan. Odysseus menang, tapi dia keluar dari pertarungan itu terluka parah. Dan dia sendiri ngerasa gak bisa lagi duduk santai di takhta yang baru aja dia rebut lewat darah sebanyak itu. Kemenangan ini jadi terasa seperti kekalahan bagi Odysseus. Kekalahan karena dia harus pergi dari Ithaka agar Telemachus bisa menjadi raja baru. Oke, segitu dulu buat malam ini. Kita udah bahas soal hukum Zeus, Xenia, yang jadi fondasi hampir semua kejadian di film ini. Dan gimana Odysseus sendiri, orang paling cerdik di ceritanya, justru jadi orang yang paling parah ngelanggarnya. Dan kita juga udah bahas Athena, yang mungkin bukan dewi sama sekali, tapi bayangan dari rasa bersalah yang dia gak pernah benar-benar lepasin. Episode berikutnya kita akan bahas hal lain yang menarik lainnya ya. Tapi itu buat lain kali. Sekarang istirahat aja dulu. Selamat malam.